Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang kami hormati Bapak Camat atau yang mewakili, yang saya hormati Bapak Ibu narasumber, baik dari Puskesmas maupun dari tenaga ahli kabupaten, yang saya hormati seluruh kepala desa se-Kecamatan Kepung, yang saya hormati seluruh peserta bimbingan teknis atau peningkatan kapasitas kader pembangunan manusia dan rumah desa sehat se-Kecamatan Kepung, yang saya hormati seluruh perangkat desa atau yang hadir di sini yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita kesehatan, rahmat dan taufiknya sehingga kita bisa berkumpul dalam acara peningkatan kapasitas KPF dan RDS Kecamatan Kepung dengan tema penyediaan layanan desa kesehatan berbasis data dalam rangka pencegahan dan penurunan stunting di desa tahun anggaran 2025. Semoga acara ini berjalan lancar dari awal hingga akhir tanpa ada halangan suatu apapun. Kedua kalinya semua serta salam tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang semoga nanti hari kiamat kita termasuk kepada umat yang mendapatkan syafaat. Amin amin ya rabbal alamin. Hari ini tanggal 15 Januari 2026 diselenggarakan peningkatan kapasitas KTF dan RDS Kecamatan Kepung dengan tema penyediaan layanan dasar kesehatan berbasis data dalam rangka pencegahan dan penurunan stunting di desa tahun anggaran 2025. Saya sebagai pembawa acara akan langsung membacakan susunan acara pada hari ini. Acara yang pertama yaitu pembukaan. Marilah acara ini kita buka dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Kepada yang bertugas kami persilakan. Yang saya hormati
ibu-ibu kader dan semua undangan yang berbahagia. Mohon maaf para sumber juga dari kesehatan, Mbak Kati. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah SWT untuk yang mau puasa pada pagi hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah, nikmat kesehatan, nikmat kesempatan sehingga kita bisa berkumpul di aula Desa Simak, aula yang baru. Alhamdulillah, ini patut kita syukuri karena kita sampai saat ini masih bisa bersilaturahim, kita masih diberi kesempatan untuk selalu memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. Amanah panjenengan ini adalah melayani, rohnya adalah melayani. Jadi dalam hal pelayanan tolong bisa dinikmati sekaligus diniatkan dengan niat ibadah. Insyaallah segala sesuatunya nanti akan berjalan dengan baik dan lancar. Salat dan salam tercurahkan pada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Rasulullah SAW. Semoga kelak beliau nanti kita diampuni sebagai umat beliau. Bapak, Ibu, undangan yang berbahagia, kegiatannya adalah kegiatan sebetulnya tahun 2025 ya, tapi karena mungkin terkendala waktu, karena memang juga kegiatan itu sangat rapat dan ini mesti ada kolaborasi dari beberapa desa. Jadi mohon maaf kalau pelaksanaannya dilaksanakan di 2026, tapi ini tidak mengurangi esensinya dalam pelaksanaan kegiatan. Hari ini adalah kegiatannya peningkatan kapasitas. Padahal ini adalah sesuatu yang kita laksanakan rutinitas setiap tahun. Jadi bukan peningkatan kapasitas lagi, tapi menurut saya juga sudah pengembangan juga, peningkatan kompetensi dari sisi kaitannya dengan tema kali ini adalah penyediaan layanan dasar kesehatan berbasis data dalam rangka pencegahan dan penurunan stunting di desa tahun 2025. Jadi memang stunting ini sangat krusial. Ini merupakan isu yang mesti diselesaikan. Makanya sampai Presiden kita Pak Prabowo mencanangkan ada MBG, itu salah satunya juga tujuannya juga untuk menurunkan angka stunting yang ada di negeri ini. Jadi patut kita syukuri juga karena sudah ada program MBG itu yang juga akan diharapkan juga akan membantu teman-teman kader dalam menurunkan angka stunting utamanya di wilayah Kecamatan Tepung. Lalu saya tahu di 2026 mungkin untuk dari sisi penganggaran Pak Kades nggak tahu caranya ngotot ya kanggo stunting ya, tapi kita niatkan aja dengan niat yang baik, insya Allah segala sesuatunya nanti ada jalan keluarnya. Terkait data itu adalah sesuatu yang krusial juga, karena dengan berbasis data kita bisa memutuskan sesuatu, dengan berbasis data kita bisa menyimpulkan sesuatu, dengan berbasis data kita juga memiliki basis keputusan untuk menentukan sesuatu. Jadi saya harapkan teman-teman kader di sini juga kaitan data untuk bisa data untuk stunting itu saya harapkan juga sangat diperlukan keakuratan
dari kanan atau keluar dari kiri? Masih ada dengan konvergensi stunting dan mendorong kolaborasi efektif di tingkat desa. Lanjut. Di outline dari materi kami yang pertama tentang besaran masalah stunting, penyebabnya, terus tentang KPM dan kolaborasi efektifnya bagaimana. Lanjut. Nah, ini kayak lagi jejer-jejer kan sedikit ya Bu. Kediri itu sebenarnya sudah di angka 8,46. Nanti posisinya di mana di belakang nanti saya jelaskan. Kecamatan Kepong, nah ini dari biru muda ke dari biru tua ke biru muda itu sudah turun. Jadi alhamdulillah turun. Saya bangga kondisi stuntingnya naik. Kita tidak termasuk di dalamnya. Lanjut. Nah ini posisi Kabupaten Kediri dibandingkan provinsi dibandingkan nasional. Kita sudah di posisi 7,9. Wes kayak respon gitu ya, sudah selesai nih stunting, sudah satu dikit. Pokok prinsipnya orang nambahannya. Nah wes misalkan pingin 1,5 ya 1,5 lah. Ya orang enggak masuk yang golongan di depan tadi. Nah bisa mundur pokoknya kan nambah. Jadi gak seperti tahun-tahun sebelumnya. Kalau di 2025 itu posisinya maaf ini hanya berdasarkan survei. Nanti kita cross check dengan data real. Berdasarkan survei SSG ini itu posisinya 8,4. Kalau ini yang nasionalnya yang ini ada 8,9 seperti itu nih. Lanjut. Nah ini apa namanya rapotannya. Gundule itu ternyata di wilayahnya Keling sing dalam paling banyak damar wulan tengah tangan. Tak jelas sih. Nah nanti tenang Bu, jenengan itu bukan yang pertama. Yang pertama wilayahku. Ada 65 naik Bu. Naik Bu, leres. Ada penambahan 4 gundul untuk damar wulan. Yang hijau terima kasih turun. Keling turun 4 orang, Kencong turun 2 orang, Krenceng tetap Krenceng. Ini namanya istiqomah. Krenceng. Terus berhubung itu juga naik stuntingnya. Jadi untuk berhubung dan damar wulan ini yang apa ya HPK. Maka yang diintervensi kalau sudah level sampai wis uangnya dengan konversi maka sebelumnya mulai dari sebelum hamil. Jadi ada yang penyebab langsung dan tidak langsung. Kalau penyebab langsung contohnya lumpuh. Ada kenapa? Intinya ya internnya kurang, yang di dalamnya kurang banyak dan kurang berkualitas. Terus misalkan ini sehat kami ternyata infeksinya banyak, sering diare, sering pilek, sehingga gizinya entek dari pemulihan saja. Jadi tinggi tumbuh dan kembangnya akan defisit seperti itu, sehingga penyebabnya menjadi stunting. Kalau tidak langsungnya apa ini? Jadi sanitasi ada sanitasi apa? Alimasi. Terus sanitasi itu berhubungan dengan lingkungan, air, sampah, udara, rokok. Nah, itu ya. Itu mempengaruhi berapa persen lebih loh ini mempengaruhi ke stunting. Kemiskinan, pola asuh ini uang yang
banyak dramanya untuk emak-emak muda, terutama yang balita belum bekerja, tidak bekerja saja banyak dramanya, apalagi yang bekerja. Coba sendiri, paling angel balita stunting terkait pola asuh itu apa? Masalahnya orang yang sing asuh, ini lebih menarik. Orang yang pola nih, bayar sing asuh nenek. Terus lanjut. Nama bu? Oh neneknya yang asuh. Terus. Oh cuma ngantuk dong. Mari masak halo. Pola asuh bermasalah di mana? Terus bu, makanan siap saji. Terus tidak memperhatikan menu bahkan keluneran sesuk masak apa dino dan sesuk masak apa seperti itu ya. Salah satunya mulai dari mereka tidak punya program pola asuh seperti apa anaknya, ada masalah dipikir nanti hamil lagi kalau mau pikirannya adik piye masih piye pikir makanya kita penduduk Jawa wakil seperti itu ya. Dan pola asuh ini intervensinya pendampingan. Kalau di TPK itu kan ada pendampingan ya. Kalau dengan pola asuh itu diintervensi di posyandu itu kebakti waktu lebu ya alhamdulillah lebu karena selalu kredit. Jadi pola asuh itu lebih ke pendampingan ke pribadi dengan kunjungan rumah, pendampingan lewat WA dan lain-lain. Ya kok ya ada di sekolah gitu pola asuh. Nah kalau ngomong ini ada kan terus dampak jangka panjangnya. Kenapa kok stunting itu pada stunting saja? Kenapa kok indeks pembangunan manusia IPM Indonesia itu pada rendah? Salah satunya karena stunting belum selesai. Selama stunting belum selesai, efek kecerdasan yang kurang. Nah, dapat cerdas pasti juga tidak produktif. Kalau tidak produktif pasti membebani masyarakat, membebani keluarga, membebani masyarakat, membebani negara secara anggaran. Tapi stunting yo, ngono yo tapi gak ngono. Jadi yo iso dicegah dan diintervensi. Saat anak yang stunting mungkin fase keluarganya pas anak-anak cilik ekonomi ini belum patek mampan. Nanti fase-fase dia berentas ekonominya sudah mampan, hormonalnya bagus, inteknya bagus, jadi dia iso tapi cuma dipantau. Kalau sakit penting. Lanjut. Ini dasar dikerjakan setiap triwulan sekali, artinya 3 bulan sekali dan per tahun 3 bulan. Harapan kami begini, mumpung kalau akan tapi orang berbeda. Satu, peran KPR ini semakin dilihat orang. Lebih baik KPR itu diorek. Artinya apa? Harapannya ya tentu maksudnya kepala desa ini tidak ada support. Kita harapkan ada support penguatan di LDS.
Sehingga ini ada di setiap triwulan itu mendapatkan laporan KPM. Karena apa? Scorecard itu kan sebenarnya itu kan sama halnya dengan raportnya anak-anak kita sekolah ini di Jindi lah, kan itu. Raport itu yang harus disampaikan kepada kepada forum, kepada Bupati dan Kades. Raport triwulan pertama bisa asinan misalkan seperti itu. Dengan harapan dari angka itu nanti ada tindak lanjutnya itu misalnya. Ya. Dan tentunya nanti dengan aktivitas KPM membuat masyarakat otomatis itu nanti menjadi bagian yang menentukan rumahnya yaitu lembaganya yaitu kan. Jadi efeknya itu kan. Nah, untuk materi saya sebetulnya yang lebih ini kalau terkait datanya itu ya tidak ada perubahan yang sama terus sekalian ya. Jadi terkait dengan alur perencanaan outputnya kan dimusnahkan Bandes, outputnya adalah RKP. Tetapi yang mendukung RKP itu salah satunya adalah hasil rumput standi. Nah kemarin pada rumput standi rumput standi. Ah, 2025 sudah deh. Yang diundang siapa? Tidak disampaikan. Sehingga yang penting adalah ada sumber pemikiran dari mereka ini dengan latar belakang yang berbeda-beda. Musuhnya, musik mau di kepala desa itu dari desa tambahan. Karena itu sudah tambahan. Iya, sebetulnya hari ini bukan itu. Nanti kita diskusi ke sana juga. Supaya apa ya? Kami dari pendamping, teman-teman pendamping itu jangan sampai apa yang kita bangun selama ini pada proses pendampingan dengan desa, komunikasi dengan teman-teman dengan itu kemudian dimatikan atau termatikan dengan berkurangnya anggaran di drop katakanlah di posko, katakanlah di balai desa atau di mana yang disepakati itu mereka membagikan kepada sasaran biasanya dikelola oleh per posnya dulu karena dia paham bahwa ini BADES rum dalamnya DB itu salah satu solusi dan cara. Maka tadi saya ingin percepatan sebulan itu direalisasi lumayan dulu sih dicopot-copot awal karena diserahkan orang badai kok kan gitu dengan diriane saat ini dengan desa ojo ngarep-ngarep seperti jenengan dorong jenengan bisa dilaksanakan dan proses itu dilaksanakan setiap bulan jalan aja sudah sangat bagus kan sekarang jangan boros-boros. Dan yang kedua kegiatan terkait dengan supra desa maksudnya supra desa ini atas perintah contoh ini harus dilaksanakan oleh dinas kesehatan kemudian dari PKB ayo didiskusikan dulu kalau kegiatannya itu kodo sasarannya kodo kegiatannya kodo buat tidak ada sisi baik sekarang kan namanya aja ILP itu enggak kan layanan kan pada udah di sisi kan kalau itu muncul cuman dewi-dewi contoh gini walaupun ada perbedaan tapi itu sedikit contoh selatan sekolah masyarakat begitu ketika bapak-bapaknya atau mamanya sing sepuh dicampur sebenarnya esensialnya ada bapak itu apa kemarin ada yang bilang pak ini kan di situ esoknya harus di sudah kok gak dilaksanakan oleh bapak di wisuda kan siapa sih harus wisuda di desa sebenarnya esensialnya itu ayo dilaksanakan. Kemudian terkait dengan istilahnya SOTK bulan-bulan kan masuk aja ketika di dalam ILP bahan ayo gantian kan mau tenun karena kalau kita aja tidak cukup kita dana desa tadi bisa Mas April dana desa untuk BLT per kapal
siji tok. Berarti ada yang 11 kan 300. Wis 3.300.000 kan bener. Ping 12 kan bener kan wis 37.200. Coba jalan bayangkan, hampir 40 juta. Berapa persen dari 371 tadi? Kalau lebih dari 10%, kita siji tok per dusun jalan kan? Itu wis tebel-tebelan seperti itu. Terus kemudian terkait dengan yang namanya dari untuk digitalisasi sisa tepung, wong telu, 2,5 juta, ping telu, 7,5 juta, ping 12. Kalau bayangkan sudah hampir 90 juta, 90, 80, 100, 30. Di NT kalau terus baru kesini. Makanya manusia akan ayo, bukan berarti nggak boleh, harus dilaksanakan, tapi kita harus pandai memilih dan berhemat atas anggaran. Terus betul-betul kemarin bukan harus mengatakan untuk ini aja 200 juta, kemarin betul 100 juta kemarin untuk yang namanya umroh. Sekarang apa mampu? Maka dari itu jauh, ayo duduk bersama. Ayo dirumuskan untuk itu ini aku tak bilang apa adalah KPM berapa ini kan 200 lalu saya kan kopi dan sebagainya yogi kan kan bicaranya di sini temuan itu terus saya ini sabun di skincare juga. Kita sudah dari awal sampai akhir kita melaksanakan kegiatan ini. Kami berharap dari pihak kecamatan kepada perwakilan masing-masing desa, kami mengapresiasi sekali panjenengan semua sudah menjalankan tugas sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing. Tepuk tangan kepada KPM. Support kepada pemerintahan desa masing-masing dengan diniati keikhlasan ini. Kami berharap semua ikhlas untuk membangun desa masing-masing dengan tugas pokok dan fungsinya masing. Akan kami intenskan komunikasinya termasuk dari pihak kecamatan